pukul 8:30 malam di Kompas TV. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru di Iran Selatan dengan menargetkan lokasi rudal Iran serta kapal yang diduga berupaya menempatkan ranjau. Iran mengecam serangan Amerika Serikat ke selatan wilayahnya yang diklaim sebagai tindakan membela diri. Iran juga mengutuk pelanggaran gencatan senjata oleh militer Amerika Serikat di Provinsi Hormozgan. Iran memperingatkan konsekuensi dari tindakan agresif Amerika. Iran melalui media pemerintah mengatakan tindakan agresif AS sebagai itikat buruk di tengah proses negosiasi. امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس. Di tengah serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Dikutip dari media Iran, video yang dirilis IRGC ini menunjuk detik-detik saat Iran berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Iran juga dilaporkan berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengungkapkan kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran masih mungkin tercapai dalam beberapa hari usai mengungkap keinginan Donald Trump mendapatkan kesepakatan damai yang bermakna dengan menggandeng Arab Saudi dan Qatar. Salah satu poin utama yakni dibukanya kembali Selat Hormuz. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. On that, everyone should be assured, but that may take a little while. Maybe 3 more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. Sementara itu, komitmen negosiasi damai juga disampaikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Negosiator Iran siap meyakinkan dunia bahwa Iran tidak berhasrat memiliki senjata nuklir dan tidak menginginkan ketidakstabilan di kawasan. Sebaliknya, Pezeshkian menuding ketidakstabilan di kawasan ini disebabkan campur tangan Israel. اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم، ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. Di sisi lain, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri menilai kunci perdamaian adalah konsistensi Amerika Serikat dalam meredam ketegangan di Timur Tengah. Aisyah bilang Iran tidak akan mengambil tindakan perlawanan jika tidak diusik oleh AS. Bolanya sekarang ada di Amerika Serikat. Karena begini, Iran itu berada di dalam posisi defensif. Dia bertahan, dan apapun yang terjadi, dia tidak akan berhenti dalam mempertahankan negaranya. Karena ketika dia mengambil keputusan untuk stand down, maka kemudian ada resiko di mana rezim yang saat ini tengah berkuasa itu bisa dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Iran sudah menunjukkan sebenarnya itikat untuk bisa melakukan kemudian deeskalasi. Ini terlihat polanya dari ketika Iran ini membuka Selat Hormuz kembali pasca ditandatanganinya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Nah, saat itu kita lihat yang tidak mau membuka sebenarnya blokadenya itu kan adalah Amerika Serikat. Kini kelanjutan negosiasi damai menjadi pertanyaan usai Iran dan AS saling serang. Kekhawatiran kembali pecahnya perang di kawasan ini meningkat. Perairan strategis yang menjadi jalur energi dunia tersandra dengan meningkatnya eskalasi perang. Saudara, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat.
MQ-9 Reaper. Dikutip dari media Iran, video yang dirilis IRGC ini menunjukkan detik-detik saat Iran berhasil menunjukkan atau berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Video lain juga menunjukkan puing-puing drone yang hancur usai ditembak jatuh. Iran mengklaim kondisi puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk unjuk kekuatan visual. Iran juga menyebut berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Jet tempur tersebut terdeteksi radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan Laut Oman. F-35 dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Sebelumnya, Saudara, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran Selatan dengan target situs peluncuran rudal dan kapal pemasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan AS dari ancaman tentara Iran. Serangan ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap kelanjutan kesepakatan damai yang sedang diupayakan untuk mengakhiri perang. Pemerintah Iran, Saudara, mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Saudara, Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ Reaper dan berhasil mengidentifikasi serta mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Saling serang Iran dan Amerika Serikat, pengamat Timur Tengah Brin Nostalgiawan Wahyudi bilang negosiasi damai buntu karena target Iran tidak tercapai. Salah satunya 60 hari gencatan senjata dengan Amerika Serikat serta adanya sistem tarik ulur dari Iran kepada AS. Berikut analisisnya, Saudara. Eskalasi yang terjadi baru-baru ini tentu ada target diplomatik yang ingin dicapai oleh Trump dan juga Amerika dalam perjanjian damai yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi ketika dunia sedang mengharapkan optimisme yang cukup luar biasa ya setelah adanya kelelahan dari krisis energi, ya saya kira ini merupakan sebuah harapan baru. Dan mengapa Bandar Abbas menjadi target dari Amerika Serikat untuk diserang ya. Sebetulnya kita tahu bahwa nanti ketika misalnya Hormuz itu dibuka, memang Bandar Abbas merupakan tempat yang sangat penting, merupakan aset strategis bagi Iran untuk mengontrol lalu lintas kapal. Tidak hanya itu, saya kira karena Iran juga menempatkan aset-aset strategis menjadi benteng pertahanan, terutama adanya radar dan juga banyak rudal-rudal yang juga ditanam di sana, dan ini juga diketahui oleh Amerika Serikat. Di sisi lain kita melihat bahwa sebetulnya tidak ada trust yang terbangun dari negosiasi ini. Baik Iran tidak memiliki trust terhadap Amerika, terlebih lagi Amerika juga tidak memiliki trust terhadap Iran. Dan Hormuz yang benar-benar misalnya toll free dan
Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Tetap bersama kami untuk menyaksikan program selanjutnya Kompas Siang. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.